Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, tadi malam kita berpuasa di bulan Ramadan itu sudah memasuki malam ke-21. Artinya sejak malam 21 itu kita diperintahkan untuk melaksanakan iktikaf. Ya, saya kira hadirin jamaah yang saya hormati pasti punya pengetahuan tentang iktikaf. Jadi artinya nanti kalaupun saya banyak kekeliruan, ya mohon kiranya diklarifikasi, terus kemudian bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Saya kira banyak yang lebih mengerti tentang pembahasan masalah iktikaf ini ketimbang saya. Kita mohon maaf ya kalau kita sering mendengar kalau kita puasa itu kita sedang saum. Saum kita jawabnya lagi saum. Tetapi ketika kita melihat Al-Baqarah 183 itu menggunakan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini yang digunakan kata siam. Tapi kalau kata saum itu sebetulnya lebih menitik tekankan pada yang lebih dalam daripada siam. Kata saum itu ditemukan dalam surat Maryam ketika ibunda Nabi Isa alaihissalam ini puasa bicara. Jadi di dalam Al-Quran itu dikenal ada namanya puasa bicara. Nah, saya melihat ketika kita mulai iktikaf ini, kita mulai untuk puasa dari hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mencontohkan iktikaf itu yang pertama kali itu dalam sejarah. Iktikaf Nabi itu di Gua Hira. Dan itu bertahun-tahun. Tetapi pasca kedatangan syariat Islam, Nabi Muhammad hanya iktikaf 20 hari. Tapi yang masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya yang bertahun-tahun di Gua Hira itu diganti dengan syariat cukup dengan 10 hari di bulan Ramadan. Jadi mohon maaf, iktikaf itu kalau saya baca-baca gitu dari buku, itu seperti kalau kita punya kendaraan itu istirahat sejenak. Kalau kita tuh naik kendaraan, kita tuh kadang tidak tahu rodanya rusak, mesinnya rusak. Nah, saat iktikaf itu kita berhenti, ada kerusakan atau tidak. Jadi kita dengan berkonsen pada diri kita mendengarkan, kita kurang bicara. Kalau orang itu kurang bicara, nanti Allah akan banyak mengilhamkan kepadanya. Jadi sebetulnya selama ini kalau yang pernah saya lihat, Allah itu sebelum yang maha memberi petunjuk, banyak memberi petunjuk kepada kita. Tapi kita itu tidak menyadarinya karena kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Jadi
itu saya kira pentingnya iktikaf. Dan iktikaf ini yang saya tahu, iktikaf itu diajarkan bukan hanya sejak Nabi Muhammad ternyata, karena di dalam surat yang ada juga Siti Maryam itu juga melakukan iktikaf. Jadi kalau perintahnya secara umum itu ada di surat Al-Baqarah. Saya kira ayat ini kita semua tahu. Saudara Rusman itu pasti tahu kan? Ini ayat ini yang sering kita kepingin. Satu dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu, istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf. Itu di Al-Baqarah ayat 108. Itu dasar kita melaksanakan perintah ini. Ada dasar Al-Qur'annya, ada dasar hadisnya. Tentu ini sangat utama dalam kehidupan kita, karena Allah perintahkan, Rasul contohkan, itu kita ketika melaksanakan iktikaf itu banyak sekali manfaatnya. Kita itu sering terlalu fokus kepada fokus pada diri kita, misalnya pada perut kita, ini tangan saya, ini kepala saya, tapi siapa saya? Saya yang kita pertanyakan itu, yang pemilik segala sesuatu itu yang harus kita kita dalami. Misalnya begitu. Siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi ini satu pembahasan yang sangat dalam. Saya kira kalau materi ini Pak Sena lebih tepat mengisi di sini. Ini materi yang sangat dalam. Jadi kita itu ada hadis begini. Beruntunglah orang yang mengetahui dari mana dia berasal, di mana dia berada, dan kemana dia berada. Kita ini sekarang kita berasal dari Allah, sedang berada di dunia, dan dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kembali supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam syariat. Jadi jangan sampai dalam bahasa tasawuf itu kita terlahir sebagai manusia, kembali kepada Allah itu bukan sebagai manusia. Jadi kita itu kadang-kadang menyimpan sifat-sifat buruk. Jadi mohon maaf, ada sebuah cerita ketika orang naik haji itu, rame gitu. Cucu Nabi Imam Ali Zainal Abidin itu mengusap mata sahabatnya. Ternyata banyak yang mengelilingi Ka'bah itu binatang. Ini manusia, tetapi sifatnya masih banyak menyimpan sifat-sifat kebinataan. Kalau orang itu suka marah, dilambangkan oleh anjing. Orang itu suka serakah, dilambangkan dengan kera. Karena kera itu apa? Tangannya pegang buah, kakinya juga pegang buah. Saking keserakahannya kera. Orang kayak mohon maaf kalau misalnya kayak sombongan itu belum pernah. Ada perlambang-perlambang itu di dalam pengetahuan Islam. Nah, iktikaf itu sendiri berasal dari kata akafah, kata dasarnya akafah, yang artinya berdiam, menetap, mengasingkan diri, atau menekuni satu ibadah. Jadi ketika kita beriktikaf,
Kita niat untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Sholat sunnah, baca Al-Quran, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa itu walaupun diusahakan misalnya kalau siang nggak sempat iktikaf ya iktikaf itu tidak hanya di siang hari, iktikaf di malam bulan Ramadan juga kita. Misalnya setelah pulang tarawih, pulang dulu di masjid dulu sampai malam. Kalau perlu sampai pagi. Kalau perlu bawa makanan sahur. Jadi sahurnya juga sudah di masjid. Kalau beberapa yang saya tahu itu ketika iktikaf itu sudah menyediakan persiapan dari awal, persiapan pakaian sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan. Jadi berangkat kantor pun dari masjid. Saya pernah menemui yang begitu. Jadi beberapa yang pernah saya tahu itu bahkan mengambil cuti, saking pentingnya iktikaf itu ngambil cutinya pada saat pas akhir bulan Ramadan. Umumnya kita kan mengambil cuti itu pada saat pas mau mudik. Memang akhir Ramadan, tapi mau mudik. Nah kalau orang-orang yang mungkin memang niat melaksanakan iktikaf itu ya idealnya memang iktikaf itu dikhususkan untuk ibadah. Saya pernah kenal orang itu, beliau itu bukan hanya 10 hari saja di bulan Ramadan, 1 bulan penuh tidak kerja, tapi memang yang pengusaha. Saya tanya, Ustaz, kenapa? Saya ini sudah 11 bulan dari duit saya, masa 1 bulan ini untuk Allah saya tidak bisa melakukannya. Insya Allah saya ini gitu, artinya Masya Allah luar biasa. Jadi beliau itu selama bulan Ramadan penuh nggak mau bisnis, semua tawaran tolak. Ya, alhamdulillah hidupnya tetap aman. Artinya mendapatkan kebahagiaan. Itu sedikit hal yang mungkin terkait ketika kita mencoba melakukan hal-hal yang ideal. Tapi memang mohon maaf ya, iktikaf di 10 hari bulan Ramadan ini rada berat. Beratnya apa? Saya itu cinta olahraga. Nanti malam itu semifinal Chelsea sama Real Madrid. Terus kemudian minggu depannya Manchester City sama Paris Saint-Germain. Jadi aduh gimana mau tikah di masjid kan nggak patut juga. Tapi ini tantangan. Artinya kenapa di masjid? Karena kalau kita di masjid, kita tuh kan terhindar dari hal-hal yang suara-suara yang sia-sia. Kita terhindar dari berita-berita yang berita. Nah kalau kita di rumah, gangguannya besar sekali. Istri di kamar wah kita jadi nggak nonton kan. Jadi kalau di masjid insya Allah itu artinya Nabi mengkondisikan kita untuk betul-betul konsentrasi kepada diri kita, mengevaluasi diri kita, apa saja dalam perjalanan hidup kita itu yang kurang, ada janji yang belum dipenuhi, itu harus kita evaluasi. Jadi ini salah. Dan itu menjadi bekal pasca di bulan Ramadan kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hadirin yang saya hormati, saya juga akan menyinggung dalam hal ini tentang mungkin ada sebagian akhwat wanita dan iktikaf. Jadi dari beberapa ayat Al-Quran saya baca bahwa ketika ini dalam surat Al-Baqarah itu, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Ya, Masya Allah mengatakan Allah memuliakan Maryam itu melebihi kamu, melebihi segala wanita di dunia. Terus kemudian di ayat yang 43, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini bayangkan, artinya wanita diperintahkan untuk sujud dan rukuk bersama-sama. Walaupun selama ini
pemahaman kita pada umumnya, ini mohon maaf kalau saya dikoreksi, sebaik-baik ibadah wanita itu di rumah. Tetapi dari ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Maryam sebagai representasi wanita untuk sujud dan rukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk di Ka'bah itu ya Ustaz. Artinya apapun namanya, ketika ini bukan bertentangan dengan hadis dibandingkan dengan Al-Quran, kita harus tetap melihat Al-Qurannya yang menjadi pedoman. Tentu ada aturan-aturan bagi wanita ketika iktikaf. Jadi ya menjaga diri, kalau bisa mungkin suami istri tapi ya dipisah dengan korden atau pembatas ini. Ya mungkin juga bisa sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya tidak usah ragu, karena istri-istri Rasulullah itu juga melakukan iktikaf. Bukan hanya istri, tapi istri-istri Rasulullah. Saya tahu di hadis Nabi itu istri-istri Rasulullah itu melakukan iktikaf pasca Nabi Muhammad itu meninggal. Setahu saya begitu. Jadi kalau misalnya ada ibunya, ada saudara perempuannya, ada istrinya, mau iktikaf tidak usah ragu. Tapi tentu dengan menjaga ketentuan-ketentuan di dalam beriktikaf. Nah, saya akan membacakan dari ini yang saya baca dari sebuah buku tentang puasa, tentang aturan sekilas ya, mohon maaf, aturan iktikaf. Sebelum sampai di sini mungkin ada yang memberi masukan. Mohon ya. Maknanya jika kita campur tiga dengan itu itulah perasaan haji. Jadi dua-dua dipakai, maksud baik-baik wanita sholat itu di rumah. Tapi ketika pada saat-saat tertentu wanita lebih baik lagi. Itulah pada saat kita haji itu bercampur bau. Tawaf ya. Itu maknanya. Iya. Artinya campurnya lelaki dan wanita sesuai syariat Islam ada aturannya. Ya, kita insya Allah akan disampaikan oleh Pak Kabid Senat tadi. Terima kasih menguatkan dari argumentasi yang saya sampaikan tadi. Pertama, kita ketika mau iktikaf itu kalau bisa jaga kesucian. Jadi kalau wudu di Masjid Batam segera wudu lagi. Kalau batal wudu lagi. Nah, kemudian kurangi bicara, kurangi berkeliaran. Ya, jadi itu hal-hal yang harus kita kurangi. Terus hindari melihat lawan jenis. Jadi walaupun pulang masjid ya banyak duduk lah, kalau misalnya jangan banyak matanya yang dijaga gitu. Terus tidur tepat waktu. Jadi tidur tepat waktu, jadi juga nanti kita bisa perkirakan kita ini biasanya tidur berapa jam. Tidak semua orang sama. Jadi kalau kita kira-kira tidur cukup 4 jam, ya berarti jam 10 sudah harus tidur lah. Itu 6 jam, jam 4 tahun udah sahur gitu ya. Jadi harus kita perkirakan. Juga saya pernah tahu itu kalau bisa jangan membangunkan tanpa izin. Jadi kalau kita di masjid ada yang sudah tidur, kita sudah bangun jam 4, ada yang belum bangun gitu, sahur-sahur gitu. Ada adabnya, saya nggak tahu nih. Ustaz Reza mungkin bisa menjelaskan ya. Jadi kalau tidak permisi, barangkali dia sudah sahur tadi setengah 4 waktu kita masih tidur. Jadi dia cuma tidur sebentar saja. Kan Rasul biasanya setelah sholat sebelum masuk waktu sholat subuh kan Rasulullah tidur menghadap kiblat. Ada ini. Ya artinya jangan membangunkan kalau kita tidak ada izin. Juga menaruh barang-barang itu dengan tertib. Jadi menaruh baju, menaruh mungkin perbekalan makanan, jadi taruh dengan tertib. Jadi betul-betul lihat bersih dan rapi.
Terus kemudian di hati kita itu harus kita hindari sifat amarah, sifat bakhil, sifat rakus, senang dilayani, iri hati, buruk sangka. Terus ini dimengerti. Ini sifat-sifat itu harus kita hindari. Karena ini sebetulnya adalah penyakit hati. Seperti mungkin yang pernah saya diskusikan minggu lalu, menjadi orang bertakwa itu kan sehat secara jasmaninya. Itu penyakit-penyakit hatinya enggak ada. Penyakit hatinya itu hilang atau diminimalisir. Semua penyakit fisik kita itu, fisik badan kita ini berawal pasti dari penyakit jiwa. Bukan sangat pasti, sebagian besar dari penyakit jiwa. Marah, tekanan darah tinggi, jantung, hipertensi, macam-macam itu juga bisa mengakibatkan kanker dan macam. Hampir setahu saya 90% penelitian mengatakan penyebab kanker itu adalah stres, karena tidak pikiran. Dan kita harus menghiasi diri kita dengan atribut orang-orang yang bertakwa. Kalau bisa selama di masjid, selama iktikaf, kita tenang. Kemudian senang memberi. Kalau misalnya ada yang bukannya kurang atau sahurnya kurang, kita memberi bantuan juga. Biasanya Pak Reza, saya tuh kalau ke masjid tiba-tiba ada yang memijiti saya dari belakang. Insyaallah itu artinya cara menyenangkan saudaranya. Itu artinya sebuah pemberian yang kita sudah capek, duduk lama, berdiri lama, dan sebuah sedekah yang luar biasa. Bayangkan loh, kadang-kadang orang tua saya ini masih anak-anak. Itu kan saya kadang-kadang merasa tidak etis, tapi ya itulah cara dia berbuat baik. Kemudian pemaaf, baik sangka, terus kemudian mengerti. Kita tuh harusnya jangan ini dimengerti, tapi kalau bahasa agama itu juga mengertilah. Misalnya Nabi, jika dilempari dengan kotoran unta, Nabi malah memohonkan ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, ampunilah umatku. Mereka melakukan semua itu karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti dengan ajaran agama mulia yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini akhlak Nabi yang luar biasa. Kita tentu sudah sangat hafal cerita seorang orang kafir yang tiap hari kerjanya lempari Nabi dengan kotoran. Ketika dia sakit, Nabi yang pertama kali mengunjunginya. Padahal sahabat-sahabatnya tidak ada yang mengunjungi Nabi. Ya Nabi, saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak perlu debat intelektual, nggak perlu. Dengan pendekatan ruhani itu orang langsung masuk Islam. Ini luar biasa. Nah, bisakah kita mencontoh Nabi? Ketika kita di kantor, ada anak yang mungkin teman kita jengkelin kita, pusingin kita, nggak baik. Waktu saat kita bawakan buah, bagaimana puasanya? Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, ini kan hal biasa. Memang begitu kita. Pak Sultan misalnya baik sama saya, biasa berusaha membaiki dia. Tapi kalau kita ada orang yang menyakiti kita, ngomongin jelek-jelek kita baikin dia, itulah makomnya orang-orang terpilih. Ya, jadi orang terpilih itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi kita coba teliti siapa kira-kira orang yang tidak berbuat baik. Kita baik. Untungnya ya, mohon maaf, saya tidak hafal lagi, tapi kurang lebih. Jika ada orang itu menghibah seseorang, maka betapa beruntungnya orang yang dihibah. Kebaikan orang itu berpindah kepada yang dihibah, keburukan yang dihibah diberikan kepada yang menghibah. Bagaimana kita tidak berterima kasih? Kalau misalnya begitu, ada orang menghibah itu, wah, untuk mengurangi dosa kita ini, mendapat pahala kita tanpa kita beribadah. Maaf, bukan mengharapkan seperti itu. Tetapi ladang ibadah itu kita luas. Ya, jadi
Kita ini pokoknya selama Ramadan ini betul-betul menjadikan kita kembali menjadi manusia yang fitrah. Selama Ramadan ini kan minimal 2 hari kita tuh selalu istiqomah. Yang pertama itu jujur. Pasti kita tuh kalau puasa pasti jujur. Nggak mungkin kalau kita nggak jujur. Kita puasa itu pasti sifat jujur itu nggak mungkin kita. Kalau kita bohong, diri kita juga tahu kalau kita tuh bohong. Dan puasa ini tahu betapa disiplinnya kita ketika berbuka. Ketika kita berbuka itu kita disiplin sekali. Tapi ya kalau bisa kedisiplinan dalam berbuka ini juga kita berdisiplin dalam hal-hal yang ibadah-ibadah yang lain. Ya mohon maaf kalau saya juga akui saya tuh disiplin datang pagi di kantor saya juga tidak bisa. Tapi kan idealnya saya kira orang itu yang mencontoh orang rajin ke masjid, terus kemudian juga disiplin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mohon maaf, kiranya ada yang mau konfirmasi tentang etika. Ini Pak Ustadz Haryo. Oh, jangan Ustadz. Misalnya kan perempuan itu kan banyak kewajibannya di rumah. Nah, terus dia melepaskan kewajiban itu melaksanakan sunnah iktikaf. Gimana itu hukumnya Pak Haryo? Nah. Saya mohon maaf kalau pribadi, saya tidak menemukan satu hadis pun yang saya tahu, mohon maaf sekali bahwa perempuan itu berkewajiban masak. Tidak ada. Cuci baju tidak ada. Nah. Jadi ini yang saya pernah tahu, mohon maaf, saya tolong dikoreksi. Tidak ada pernah Nabi itu memerintahkan seorang istri itu masak. Tidak ada. Nyuci baju itu tidak ada. Ini para wanita, para akhwat yang dia mohon dengar. Tapi jangan jadikan ini pemberontakan pada suami, tidak boleh. Tapi ini kesadaran kita sebagai suami bahwa hadis itu mengatakan ketika kamu dengan istri itu menyediakan makan itu suami itu ada. Jadi beberapa suami itu menyediakan makan dalam posisi utuh, sudah jadi bahan makan, bukan dalam bentuk bahan makan. Jadi kalau istri kita masak itu sebetulnya itu istri kita itu melaksanakan kewajiban kita. Ini pertama. Yang kedua, tentu bersuami istri itu kan harus saling mengisi. Seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya juga amal ibadah yang luar biasa. Nabi itu mengatakan, kau membantu pekerjaan istrimu, maka kau seperti ibadah. Apa harus ada ibadah? Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalaupun mau iktikaf, kita sisihkan rezeki kita. Kita kalau saudara masak, cari tolong sama saudara atau apa. Atau kalau zaman sekarang tinggal COVID, kita hanya sisa ya. Kalau zaman sekarang saya kira sama istri saya, kadang saya juga ngomel sama istri saya, mah nggak usah masak, beli ibadah aja lain. Repot masak udah capek. Dan saya kira ya saya merasa loh, makan puasa itu tidak repot. Kita tuh makan puasa itu, makan yang biasa aja itu jadi sesuatu yang luar biasa. Makanan yang biasa itu jadi luar biasa. Jadi kalau mungkin di 10 hari terakhir ini, daripada istri capek-capek GoFood aja, toh penambahannya juga tidak signifikan. Paling misalnya kita masak 100.000, kalau kita jadi GoFood untuk berlima ya 150.000 ya agak nambah. Tapi tidak apa-apa. Walaupun 10 hari yang nambah 500.000, tidak apa-apa. Ya mungkin itu, mohon maaf ya, mungkin itu. Tapi yang saya kira kita juga laki-laki itu jangan egois dalam ibadah. Pokoknya kita aja ibadah. Kita juga harus beri kesempatan istri kita untuk